akhirat dan objek-objek kecil sama ada di tanda. Apabila Gusti sudah menyatakan perintah untuk Anda, kesempatan pada kita semakin lemah, terutama kepada sakit yang mengalami gejala-gejala seperti penyakit Parkinson atau stroke, penyakit sendi, mati yang kabur, pengambilan ubat-ubatan, juga mengakibatkan badan seseorang menjadi lemah, penuh, dan kurang seimbang. Keadaan rumah yang bersegera dengan objek-objek kecil, sama ada di lantai atau di ruang tamu, juga boleh mengakibatkan kaki berdiri semasa menjaga dan berjaga. Sekiranya Anda berjaga, jangan juga pendek. Anda perlu berada di dalam keadaan tenang dan periksa dulu sekiranya ada bagian badan yang tercedera sebelum Anda bangun semula. Sekiranya Anda terjatuh di atas lantai, cuba melangkah ke tempat yang selamat. Jangan biarkan Anda berada di dalam keadaan Anda terjatuh pagi terlalu lama, kerana badan Anda akan mulai sesejuk dan sakit akibat tercedera. Pusingkan badan Anda ke kiri atau ke kanan, dan gerakkan kaki atau tangan Anda sekiranya Anda berupaya melakukan. Sekiranya Anda tidak dapat bangun dengan sendiri, dapatkan bantuan dengan telefon Anda semasa sekiranya telefon berdekatan dengan Anda dan dapat dicatat. Sekiranya tidak telefon, Anda berpikir dan buat riset seperti dan sendiri sehingga bantuan tidak. Sekiranya Anda terjatuh di sekitar yang basah, cukup berlatih di tempat yang lain. Sekiranya Anda berjatuh, Anda berpikir dan seperti itu. Cukup berlatih dalam kursi yang stabil atau kayu yang bergerak. Letakkan tangan Anda di atas kursi atau kayu. Dan angkat sebelah kaki Anda yang kuat dengan menunjukkan untuk berada di hadapan perut Anda. Gunakan kedua dalam tangan Anda dan kaki yang kuat lagi untuk mendorong Anda untuk bangun. Dan pastikan kedua kaki Anda sudah berada di dalam keadaan yang stabil. Pusing badan Anda dan duduk di atas kursi atau kayu. Lihatkan diri Anda sendiri sebelum Anda bangun kembali. Pastikan Anda memberitahu penjaga atau dokter untuk menjaga Anda terjatuh lagi. Demi menjaga keselamatan Anda di rumah, pastikan rumah Anda sentiasa keras dan bersih. Oke, alright. Setakat itu saja untuk jadi itu sebabnya kalau dia sudah sakit apa semua, dampaknya besar. Apalagi tempatnya jatuh, tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Kalau di kampung ni kalau perhatikan, kita juga orang berjalan di mana-mana, tapi berjalan-jalan, cerita-cerita, kan? Jadi kalau orang bilang macam aktiviti kampung macam kasih apa itu yang kasih rumpuan kayu pokok apa tu? Oh, selalu saling kita yang zaman tahun baru-baruan, kan? Yang pergi keluar. Sebab bukan juga orang mau menunjukkan kehebatan, tetapi bersosial. Ya, bersosial apa semua. Jadi kalau sudah punya pergerakan, ya, terjejas disebabkan oleh jatuh, orang bila bersosial sudah dengan orang sudah boleh dapat pendapatan yang baik, orang baik sendiri. Jadi itu sebenarnya memberi impak emosi orang. Orang tua ni satu lagi, dia tidak semua akan cinta dengan kita. Dia tidak akan semudah itu walaupun pasangan yang merasa suka atau tidak. Ada juga dalam kerahasiaan yang akan tersimpan. Sebab itulah kita bilang kita panggil itu marwah kita sendiri, ego kita sendiri. Kita berhak untuk mendapat ego kita sendiri, ya, walaupun sudah jadi warga emas, ya. Alright, itu kena ingat. Baik, itu sajalah. Bila 4 bagian 4 tu, gitu. Mungkin juga di situ perlu apalah. Okey, selain daripada ubat-ubatan, selain daripada tadi saya cakap pasal otot, ya, lemah pada otot. Satu lagi, mata. Mata.
Bila sudah kuat, apa jadi dengan saya? Pening. Pening. Cek BP, cek tekanan darah, rendah. Dia tidak dapat naik melampaui rendah. Jadi kalau kita tanya pasal pendapat soalan kita tadi itu kan dia macam gantung segala. Saya tidak cakap obat yang blimbing itu sebab kadang-kadang kita tengok orang ada enam, ada yang enam. Dalam itu maksudnya tidak semestinya ada side effect, tetapi tiada kesan apa-apa pun masih juga tinggi darah. Ada orang ada side effect-nya mungkin macam terlampau rendah. Dia tengok macam mana. Kalau ada niat untuk memakan obat yang itu, saya sarankan tanya dengan dokter. Kedua, kalau tidak mau tanya dokter, kan at least kita kena apa? Kena jaga. Jangan makan hari-hari kuat. Macam saya kan, rasa turun, saya sudah rasa macam mana tu tinggi darah sampai 200-100 di bawah. Sampai jantung saya sekarang, saya punya jantung sekarang saya jaga saya kesihatan saya. Yang itu, sebab dia terlampau tinggi, dia fikir hantam saya punya 3 hari berturut-turut. So makanlah kalau kamu itu tak makan dari balai dasar, tuaran membeli. Hari-hari jadi sayur terus. Begitu. Lamas, panik, palu-palu, kurang pula kali bukan. Pihak kadang-kadang terlalu rendah. Nah, terlalu rendah. Gitu. Jadi macam saya cakap lah, saya berani macam cakap sebab kami sendiri pun di bagian PKM kita masih dalam proses ini menggabungkan antara rawatan tradisi. Sebab kita tengok ada juga yang buat tradisi bagus. Cuma kita bukan mau larang, kita mau ajar macam mana mau kawal cara makan macam obat. Nah kalau dan mungkin nak kasih tahu sama orang kampung, kalau sudah makan obat tekanan darah, obat tinggi darah, jangan dikasih gabung lagi dia dengan obat yang ini, nanti bertambah terus. Macam begitu. Ada kamu jawab soalan saya tu. Kita tanya tentang kesan dia atau kebolehan untuk makan itu. Maksudnya kalau kita tradisi punya kalau yang dikatakan yang tidak tahu tidak ada video mungkin dengan setiap kali pakai Nah, itulah kalau macam saya tidak nanti orang kampung punya obat penenang memang bagus. Ibarat racun-racun pun memang bagus. Cuma yang kita risau ini adalah sebab kalau dia terkena orang yang memang pandai pakai bagus. Jadi yang kita risau ialah orang yang mendengar cerita. Contohlah macam saya contoh kan. Bilang siang tu bagus tu bagus kau tarai. Betul kan? Dia suruh tarai, tapi dia tidak kasih tahu mau makan. Kalau ambil ini 2-3 pupuk saja dalam 1 minggu berapa kali. Itu yang perlu kami mau tambah bagian kesehatan. Kami tidak menghalang sebenarnya itu obat-obatan kampung sebab ada obat-obatan kampung bila dalam setelah kajian yang belum habis memang bagus. Memang ada yang bagus. Cuma kita risau sebab bila dia bagus tapi tanpa sukatan yang terkawal, gabung dia dengan obat di hospital bermasalah. Bila sudah bermasalah, salah paham tentang obat hospital, salah paham sama ada obat herbal akan berlaku. Oke, kita balik kepada jatuh lah. Nanti kita jatuh. Oke, nanti. Nina ba doktor, Nina doktor. Ada doktor. Berarti saya bertanya doktor. Ya, sambung nanti tanya doktor. Ya, dia doktor lagi. So kita sambung kepada jatuh. Oke, tadi mengiring dulu. Oke, kalau mengiring, berapa sudah mengiring berapa saat? Saat kah? Bukan jam lah, berapa saat? Kalau sudah mengiring, oke. Coba untuk penampanan. Itulah video tu sebenarnya kasih tengok macam mana Pak. Okay. Kalau macam kita sudah mengiring tu kan, bersih juga kan. Ya kita sudah mengiring begitu tu kan. Okey, sudah mengiring tu, try untuk bangun, tangan tolak pelan-pelan. Okey, aku tolak pelan-pelan, duduk, jangan terus bangun, duduk. Okey, kalau ada benda yang boleh dicapai, bagus. Maknanya berpegang.
Sebab kadang-kadang bila sudah bangun tu, ada juga masih ada pening. Sebab darah kita tengah mau naik, sikula dia. Okey, so pegang mana yang boleh kau pegang. Kalau tiada, begini saja. Kalau rasa pening juga, Anak kata takut jangan kan? bangun. Masih Sebab dia akan bikin kamu jatuh. Alright? Nah, kalau kamu tidak boleh bergerak atau apa, kalau yang dalam video tu, memang kau akan macam askar. Berjarak sambil bunyi. Ya betul. Sebab kita kalau sudah satu orang di rumah, ada kawan, itulah cara kita mau menyelamatkan diri. Supaya kita boleh duduk. Alright? Dalam video yang sebetulnya saya share ni, kalau kamu sudah tidak boleh berjalan kan, kamu boleh macam berjalan tu sambil kita panggil apa? Unggau. Yang macam tu kan, pergi satu tempat yang macam musikan kalau di rumah ataupun kalau di hutan ada sudah sekitar. Itu yang nanti penting saya mau tanya kawan kan, itu kan untuk berpaut berpegang just untuk duduk. Ya, duduk sudah kira bagus. Okey, lepas duduk bertenang. Dan dalam proses jatuh untuk bangun, kita sebenarnya punya poin bukan musuh berdiri, duduk. Itu maksudnya. Sebab sekurang-kurangnya kalau dia duduk, diserang pening lagi, dia punya jatuh tu tidak sandi bangun. Kalau dia sudah berdiri, walaupun dia begini, tiba-tiba ininya lemah, tidak kuat, lagi, kedua kali lagi, kan? Itu yang hari ini aku sudah mau kasih tahu tentang macam mana kalau saya sudah jatuh apa saya bikin kalau saya satu orang. Nah, kalau ada orang di rumah sedang setrika, otomatik di mulut teriak-teriak kan. Nah, kalau tidak pun ada itu kita ambil kalau jatuh di kalau macam PPS kita rasa kita umpan supaya gelap. Orang dah nangkap lagu tanda supaya kenapa itu bapak begitu kan jatuh gitu. Tapi kalau di hutan macam mana? Sebab kalau di kampung kan kita mau di rumah berjalan juga kita sawah kemana. Jadi selalu ini aku tanya, kalau kamu berjalan, kalau kita tonton berjalan kan pergi menore ke apa kan, alright. Soalnya apa tonton dan menore bagus lagi barang lagi air dikali tambah satu. Sama ada orang tu ada kan di dekat kita tambah sih bisa kan bisa pasal pula tu kalau di hutan mau manggil anu putus nyawa sampat kan. Jadi sekurang-kurangnya whistle itu alternatif sebenarnya kan. Sebab bila kita sudah di tempat orang bilang di hutan di kebun sana, tapi ada berkawan semua kita lah ya putih orang bukan ada kata-kata juga kan kerja di sana penting juga ya. Kalau mau harap suara saja, kalau oke pakai handphone bolehlah. Tapi kalau masa time paning-paning tu mau menakan handphone tu pun dah ada tu. Nak susah tu. Biarpun button dia basah-basah. Betul. Paning pula tu. Kan? Jadi whistle tu walaupun dia kecil, mainan mudah-mudah, mungkin meradang kalau suruh bisik-bisik ustaz. Tapi bila sudah dalam keadaan yang macam tempat-tempat yang tertentu, mungkin dia boleh membantu kita. So itulah namanya adjustment. Adjustment dalam penjagaan warga pasti dia banyak. Dia dengan kita tengok seperti itu. Tidak semua ada benda-benda yang kita cakap yang kita lihat itu memanglah semua ada. Tapi kalau kita yang tinggal di kampung mana ada semua yang ada kan? Nah, jadi kita akan buat adjustment. So itu yang boleh kita boleh buat. Alright? Dan of course lah, bila kamu sudah bangun apa semua dalam keadaan tenang, boleh sudah call keluarga, jangan lupa minta antar ya, sebab kita mau kenal pasti sama ada kesan jatuh kita tadi itu ada boleh menyebabkan patah. Sebab di kalangan warga emas itu
ini kawasan-kawasan tubuh badan yang selalu paling kami risau tentu di kalangan pengemas ialah kawasan dekat ibu pinggul. Tulang yang antara yang tercantum. Kalau yang derek-derek begini kan, walaupun kita tahu kepadatan tulang organ itu tidak sudah padat, tapi semua pun akan mengalami lopong-lopong dia lah. Yang lopong-lopong ini yang menyebabkan dia senang patah. Tapi kami dapati selalunya pasien kami yang masuk hospital dan disebabkan patah, kebanyakannya warga mas akan mengalami kepatahan pada kawasan pinggul. So untuk kawasan pinggul ni dia memerlukan pembedahan. Mudah-mudahan mungkin Penny boleh mendapat manfaat yang sama, terutamanya yang sentiasa tinggal bersama kita. Okey, sebab kemalangan ataupun apa-apa yang berlaku dalam rumah memang di luar jangkaan kita lah. Jadi sekurang-kurangnya berdasarkan pengalaman saya sendiri, even anak saya sendiri, anak saya sendiri yang nombor 1, time tu tinggal aku dengan dia saja, papa dia ada di sini apa semua, pun boleh panik, boleh tidak ada idea yang pernah sudah kerja di hospital. Ni Jena yang kerja sudah hospital juga orang bilang yang selalu juga saya kasih tahu dia kalau mami ada rasa begini pening, terkencing-kencing tak boleh bangun. Okey, kamu buat tak begini pun rasa panik, ini kan pula kalau pendedahan kurang kalau kita bagi kepada kita punya remaja-remaja. Sebab remaja-remaja kita yang mungkin masih sekolah apa, kalau diorang ada kelampangan, bawa kan diorang jemput sama dengan ceramah. Kalau ada panggil ceramah orang luar, sangat bagus, sangat membantu. Dan percayalah benda-benda begini kalau kita sudah biasa kasih bawa diorang sejak kan, walaupun diorang tak suka, terpaksa-paksa sudah bawa tu kan. Nanti lama-lama ini benda yang akan tidak biasa akan menjadi biasa, dan insyaAllah kesejahteraan organ mas kita makin lama mudah-mudahan akan makin baik di kalangan terutamanya masyarakat di golongan orang kampung di Sabah. Okey, so terima kasih. Kita silakan bernyanyi balik kepada Puan Fitri. So thank you. Maybe kita akan berjumpa lagi. Kita akan bergerak awal sedikit lah ya. Amin. So segala soalan-soalan tadi mesti kamu simpan bagi dengan doktor. Ya. Semua juga dengan dokter. Kebajikan. Okey. Sudah aku support kamu. Tanya kamu. Dia tanya kamu berhabis. Bagus ni dokter Tio. Dia memang bagus punya orang. So tanya dia macam-macam. Sebab nanti bukan tak boleh tanya yang lain, bahkan kerja kau pulang kan. Macam kita beli doktor sini doktor juga. Ini doktor kan. Kadang-kadang itulah kerja doktor ni. Sabar jangan Pak Dokter. Tapi terima kasih lagi kerana sudah berkhidmat di kawasan pikiran area begini. Mudah-mudahan rezeki kau, mudah-mudahan asbab niat kau dilimpahkan rezeki dilimpahkan rezeki kesihatan seluruh keluarga kau, termasuk kau. Amin. Dan juga rakyat sama-sama sangat-sangat mengucapkan terima kasih lah yang bagus-bagus untuk orang kita. Sebab kami kesehatan pun di KKM sangat-sangat risau dengan wartawan. So terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Kasma sebab telah memberikan kita banyak input hari ini tentang salah satunya kesihatan juga, dan apa tajuk yang dia sampaikan tadi telah memberi kita semangat juga untuk melaksanakan tugas kita seterusnya. Jadi untuk menghargai sumbangan penceramah kita tadi, kami bagi pihak penganjur pelayanan wanita Gereja SDA Pandan ada sedikit cenderam hati untuk diberikan kepada penceramah kita. Saya jemput penyelaras pelayanan wanita Gereja SDA Pandan untuk tampil ke hadapan dan menyampaikan satu cenderam hati yang ringkas daripada kami, dan kami jemput penceramah kita tadi Puan Kasma untuk menerima sijil penghargaan dan cenderam itu dari kami. Tukang gambar tadi. Tengok sana dulu, baru kamu tengok sini. Kasih darang dulu. Yeah. Oh, alright. Ya, betul.
Oke, jangan lupa sini juga nanti ya. Ini yang di anu nih, wall punya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.